Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cahyo Wibowo, salah satu dosen program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teaching Learning Strategies dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi tentang mata kuliah Teaching Learning Strategies. Mata kuliah Teaching Learning Strategies merupakan mata kuliah wajib program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (FKUKSW). Mata kuliah Teaching Learning Strategies ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS teori yang dilakukan selama 1 semester ke depan. Mata kuliah Teaching Learning Strategies ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan mengajar, terutama pada ruang lingkup strategi pembelajaran yang kaitannya dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta membuat dan mendesain rencana pembelajaran dan pengelolaan kelas dalam konsep aktivitas fisik. Mata kuliah Teaching Learning Strategies ini diselenggarakan pada jenjang S1 program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (FKIK UKSW). Pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama, prinsip pembelajaran efektif. Yang kedua, model pembelajaran pendidikan jasmani. Yang ketiga, strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Yang keempat, metode pembelajaran pendidikan jasmani. Yang kelima, teknik pembelajaran inovatif. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran partisipatif. Dan yang terakhir adalah strategi penilaian rubrik dalam pendidikan jasmani serta strategi dalam pembelajaran dan menyusun RPP. Capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu berpikir logis, kritis, sistematif, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi IPTEK. Yang kedua, menguasai konsep dan prinsip pedagogi serta implementasinya dalam bidang pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Yang ketiga, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada siswa yang kontekstual pada tiap jenjang satuan pendidikan berdasarkan tingkat tumbuh kembang peserta didik. Selanjutnya, untuk CPMK pada mata kuliah ini adalah ada 3. Yang pertama, mampu menjelaskan prinsip dasar pedagogi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, mampu merancang model pembelajaran dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, mampu memilih pendekatan pembelajaran dengan tepat, serta melakukan proses penilaian dengan terukur. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menjabarkan prinsip pembelajaran efektif. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep strategi pembelajaran. Yang ketiga, mampu menjelaskan model pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang keempat, mampu menentukan strategi pendidikan jasmani dan olahraga dengan tepat dan terukur. Yang kelima, mampu menjelaskan pendekatan student center. Yang keenam, mampu mengaplikasikan strategi pembelajaran pendidikan jasmani dan penilaian hasil belajar secara terukur. Sistem perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, kolaborasi, dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif dan kolaboratif learning, serta menggunakan pendekatan student-centered learning yang mengutamakan keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan dengan diskusi kelompok, presentasi, penugasan, dan studi kasus. Mata kuliah Teaching Learning Strategies ini dilakukan selama 16 minggu, di mana 7 minggu awal adalah minggu sebelum UTS, kemudian minggu UTS, 7 minggu berikutnya adalah minggu sebelum UAS, dan selanjutnya adalah minggu UAS. Bentuk perkuliahan sinkron langsung dilakukan di dalam kelas.
Sedangkan untuk sinkron maya dilakukan menggunakan LMS atau perangkat Google seperti Google Meet dan Google Classroom. Bentuk perkuliahan lainnya adalah asinkron kolaborasi, yang mana mahasiswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, secara kolaboratif. Evaluasi dari mata kuliah Teaching Learning Strategies ini didapatkan dari penugasan terstruktur, kuis interaktif, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Penugasan terstruktur dilakukan sebanyak 6 kali selama 1 semester. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 3 kali selama 1 semester. Pada diskusi kelompok menggunakan penilaian observasional dengan rubrik penilaian. UTS dilakukan menggunakan soal esai, dan selanjutnya UAS dilakukan dengan presentasi implementasi strategi pembelajaran. Bobot persentase untuk masing-masing proses penilaian dan evaluasi yaitu penugasan sebesar 20%, kuis interaktif sebesar 10%, diskusi kelompok sebesar 10%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 35%. Dengan total pembobotan hasil penilaian dan evaluasi sebesar 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Teaching Learning Strategies, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana. Selanjutnya adalah proses pembelajaran secara langsung yang saya lakukan secara sinkron langsung di dalam kelas tematik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat-sehat ya? Sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini teman-teman kita akan sama-sama belajar tentang Teaching Game for Understanding di mata kuliah Teaching Learning Strategies. Nah, sebelum masuk pada materi, mungkin saya sedikit review dari pertemuan minggu lalu ya. Jadi kita minggu lalu sudah membahas tentang konsep dasar strategi itu seperti apa sih sebenarnya, kemudian model pembelajaran itu seperti apa sih sebenarnya, tahu tentang definisi-definisinya. Nah, saya sampaikan terkait capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK dan sub CPMK. Yang pertama, mampu merancang model pembelajaran dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian, sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK yang saya harapkan dari teman-teman nanti capaiannya yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar pembelajaran Teaching Game for Understanding atau TGFU ya. Yang kemudian kedua, mampu menganalisis prinsip dasar pendidikan TGFU, yaitu ada 4. Ada yang pertama ada sampling, kemudian modification representation, selanjutnya yang ketiga adalah modification exaggeration, kemudian tactical complexity. Nah, sebelum masuk pada materi secara mendalam, saya minta teman-teman untuk scan barcode ini dan menjawab kira-kira apa yang teman-teman mahasiswa ketahui tentang bermain. Apa itu bermain sih sebenarnya? Bisa di scan teman-teman? Atau mungkin masuk di Slido, kemudian ada kodenya, silahkan diisi. 2 menit cukup? Oke, silahkan. Oke, satu partisipan typing, siapa itu? Kasih nama ya? Beri nama. Oke. Aktivitas dan kualitas pikiran dalam bermain. Oke, selanjutnya siapa? Ayo. Apa yang teman-teman mahasiswa ketahui tentang bermain? Tentunya semua di sini suka bermain nggak? Suka ya. Dari kecil kita bermain, dari kecil bermain sama teman-teman ya. Main apa aja kira-kira? Banyak ya. Apa? Permainan tradisional? Apalagi? Banyak ya. Ada petak umpet, ada apa namanya? Di sini ada papolo, kemudian apa lagi? Banyak ya. Bobak sodor mungkin ya. Ayo. Boleh, kalau enggak bawa HP boleh dicatat nggak apa-apa. Sudah?
sebuah aktivitas yang sangat menyenangkan. Oke, bermain itu menyenangkan ya. Kalau tidak menyenangkan namanya bukan bermain mungkin. Selanjutnya siapa? Aktivitas yang membuat hati gembira, Elsa Windy. Oke, jadi untuk hati gembira saya mau bermain terus setiap hari gitu ya. Selanjutnya ada siapa lagi? Kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang yang menyenangkan. Oke, siapa ini? Oh, Awang ini Awang ya. Oke, selanjutnya bermain adalah aktivitas dan kualitas pikiran dalam setiap manusia yang muncul di setiap aktivitas individu maupun kelompok. Oke, jadi bermain bisa individu, bisa kelompok ya. Contoh permainan olahraga berkelompok apa? Futsal, volley, apa lagi? Oke, good. Oke, ini ya. Jadi teman-teman sudah bisa menyimpulkan, bisa mendefinisikan tentang apa itu bermain. Ya, yang benar. Bermain adalah aktivitas ya atau yang memiliki ciri khas ya. Memiliki ciri khas kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, enjoy dan lain-lain. Nah, selanjutnya tidak jauh-jauh dari bermain, teman-teman. Siapa yang pernah mendengar Teaching Game for Understanding atau TGFU? Atau kita kalau pakai aksen Indonesia ya TGFU gitu ya. Ada yang pernah mendengar istilah ini, teman-teman semua? TGFU, Teaching Game for Understanding. Kira-kira apa yang dipikirkan kalau mendengar kata Teaching Game for Understanding? Ya, jadi Teaching Game for Understanding ini adalah sebuah pendekatan strategi pembelajaran dalam pendidikan jasmani, di mana orientasinya adalah bermain. Bermain yang seperti apa? Pertanyaan gitu. Mengapa bermain dan bagaimana bermain? Nah, sebelum sampai di situ kita harus tahu dulu bahwa TGFU ini dikembangkan oleh Rothrop dan David Bunker di tahun sekitar 1970-an di Inggris. Ya, kemudian setelah ada pengembangan dari pendekatan TGFU itu, di mana konsepnya adalah orientasinya adalah bermain, kemudian banyak ahli yang muncul yang mengembangkan TGFU. Ya, seperti tactical games model dan lain-lain. Tetapi masalahnya yang mencetuskan itu melihat kok ini agak kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena Thorpe dan Bunker melihat bahwa pengajaran permainan itu lebih banyak kepada pengembangan teknik. Pertanyaannya sekarang di Indonesia ini kita juga sering melihat itu kan. Sebenarnya TGFU ini tidak baru di Indonesia, sudah lama. Tetapi bagaimana mereka TGFU ini mendapatkan tempat yang sesuai. Artinya bahwa ahli atau mungkin guru-guru belum memposisikan TGFU ini sesuai dengan definisinya yang tepat. Nah, kenapa muncul TGFU, Teaching Game for Understanding? Ya, ternyata berangkat dari keprihatinan ya menurut Holt ya. Berangkat dari keprihatinan mereka melihat peserta didik siswa di sekolah itu yang kurang mengerti permainan itu apa sih. Kemudian level kebugaran yang rendah. Kemudian selanjutnya adalah ketergantungan pada guru. Artinya bahwa siswa atau peserta didik tidak bisa belajar secara mandiri. Ya, masih menggunakan dengan pendekatan teacher center. Padahal di era sekarang, di kurikulum sekarang, kita lebih kepada apa? Student center. Bagaimana kita membuat peserta didik aktif. Nanti kalau teman-teman jadi guru penjas di sekolah, di SD, SMP atau SMA, teman-teman harus mengetahui macam-macam pendekatan, teacher center, student center dan lain-lain. Kemudian kurangnya pemahaman tentang olahraga permainan. Sekalipun dia waktu menonton pertandingan ya cukup menonton aja, tetapi tidak melihat esensi dari pertandingan itu sendiri. Ya, muncul sebuah keprihatinan melihat. Nah, selanjutnya adalah taktik permainan. Yang saya sampaikan tadi bahwa TGFU ini berorientasi kepada bermain. Bagaimana seorang siswa atau seorang peserta didik mengenal pertama kali di dalam model pembelajarannya adalah harus taktik dulu. Ya, bukan teknik yang selama ini kita tahu mungkin ya. Kemudian menjawab pertanyaan mengapa? Mengapa taktik? Lalu setelah tahu mengapa alasannya, kemudian bagaimana? Bagaimana melakukannya? Nah, seharusnya TGFU ini harus meningkatkan motivasi.
ya, motivasi peserta didik atau siswa. Kemudian setelah meningkat motivasi juga harus meningkatkan intensitas frekuensi aktivitas jasmaninya. Dan kemudian mereka akan bugar. Tentunya untuk mencapai kebugaran ini ada proses yang harus dilalui. Literasi fisik ya. Literasi fisik terdiri dari apa? Komponen apa? Kepercayaan diri, ya, motivasi, keterampilan. Bagaimana mereka dapat bugar? Ya harus bisa melakukan kegiatan, kebiasaan, aktivitas fisik yang sesuai dan baik. Selanjutnya adalah ya ini ya, Teaching Game for Understanding, TGFU, adalah suatu pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani. Yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya ini bukan hal baru di Indonesia. Ya, teman-teman mahasiswa pernah dengar nggak? Pernah dengar ini sebelumnya? Belum pernah ya? Nah, ini adalah kesempatan teman-teman memahami ini, ya. Karena dijelaskan di sini bahwa TGFU itu bukan untuk teknik dulu, tetapi bagaimana peserta didik siswa memahami tentang bagaimana bermain sih. Bagaimana memilih permainan yang tepat, begitu ya. Nah, dari ini TGFU ini adalah pengajaran yang berpusat pada permainan, ya. Itu adalah suatu pendekatan yang dihubungkan dengan model pendekatan Teaching Game for Understanding ini. Ini sebuah pendekatan model ya. TGFU menawarkan suatu cara yang memampukan siswa, memampukan peserta didik untuk apa? Untuk mengapresiasi ya kesenangan bermain. Berarti tadi teman-teman sudah nulis yang benar bahwa bermain itu ya untuk senang, untuk enjoy dan lain-lain, untuk menikmati permainan tersebut. Sehingga mendorong apa? Mendorong keinginan anak, keinginan peserta didik untuk belajar teknik bermain. Ya, mereka tahu permainannya, kemudian pertanyaan mengapa, ya, dan meningkatkan penampilan permainannya. Ya, pendekatan TGFU merupakan pengajaran permainan yang berpusat pada bermain itu sendiri. Ya, bermain gitu. Bermain itu model pendekatan TGFU. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya, bahasan selanjutnya, ada pertanyaan mungkin? Siapa? Oke, Windy. Silakan Mbak Windy. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Saya ingin bertanya Pak, yang sudah Bapak jelaskan tadi, dalam pendekatan TGFU ini atau Teaching Game for Understanding ini, mengapa mengedepankan bermain daripada teknik? Karena begini Pak, yang saya tahu dari SD sampai SMP sampai SMA, yang saya lihat itu selama ini guru olahraga mengajari hanya teknik dasar, setelah itu baru bermain. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kebetulan ini akan kita bahas ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan mengangkat isu bagaimana pendidikan jasmani harus mencapai tujuan yang efektif dan baik. Nah, ini teman-teman mahasiswa, lihat ya. Ini adalah kurikulum dari tadi TGFU yang disebutkan Mbak Windy tadi. Nah, kita lihat sini, learner. Ini adalah peserta didik atau siswa. Pusatnya di sini, ya. Kemudian lihat, ini ada game, ada game appreciation. Ada yang tahu game appreciation itu apa? Apa itu? Game appreciation itu yang saya ketahui itu adalah pemahaman atau pengetahuan dalam permainan. Oke, good. Pengetahuan atau pemahaman dalam permainan. Oke, good. Kemudian tactical. Kemudian ada decision making. Apa ini decision making? Decision making, Joe? Membuat keputusan dalam bermain. Oke, membuat keputusan atau ya membuat keputusan dalam bermain. Ada skill execution dan performance. Yang ditanyakan Mbak Windy tadi adalah ini. Teknik keterampilan, skill execution-nya. Ya, padahal dari siswa ya, berpusat pada siswa, kemudian orientasinya apa tadi? Bermain, game. Kemudian setelah game appreciation, mengetahui. Coba bayangkan, kalau langsung ke sini, apakah proses ini akan terlewati? Ya pasti terlewati. Dan mereka akan sebagai peserta didik, sebagai anak, hanya tahu tentang salah satu teknik saja. Tetapi bedanya adalah ketika kita mengenalkan sebuah permainan, ya teman-teman peserta didik atau siswa atau anak itu akan paham. Oh, sebenarnya permainan apa sih yang saya suka? Mengapa saya suka permainan ini?
ya. Kemudian mereka akan mencari tahu bagaimana cara melakukannya. Dalam TGFU ini, yang pertama tidak mementingkan teknik, ya biarlah mereka bermain dengan kegembiraannya, dengan minatnya, dengan motivasinya yang baik. Nah, ini adalah sebuah kurikulum ya, saya ulangi, jadi ada permainan, kemudian pengetahuan permainan, kemudian taktikal, ya, taktik, kemudian membuat keputusan atau mengambil keputusan, kemudian skill, dan kemudian performa. Performa di akhir, ya, bukan di awal. Selanjutnya, ya, tadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi begitu ya. Jadi ketika anak hanya mengetahui teknik saja, mereka mungkin hanya mengetahui beberapa teknik, tetapi untuk permainan-permainan yang lain, dalam pengembangan geraknya, dalam pengembangan kognitifnya, karena ada 3 domain, 3 aspek, 3 ranah yang harus mencapai tujuan TGFU ini. Yang pertama adalah afektif atau sikap, yang kedua pengetahuan atau kognitif, yang ketiga adalah keterampilan atau psikomotorik. Jadi anak itu juga harus tahu, harus mengambil keputusan dalam bermain, harus mengambil keputusan dalam melakukan sebuah gerakan, mengambil keputusan untuk apa yang akan saya mainkan. Kita memberikan sebuah kemerdekaan itu, ya. Sudah menjawab Mbak Windy? Oke, makasih. Selanjutnya adalah prinsip pedagogi, ya. Jadi tadi ada kurikulum, kemudian ada prinsip pedagogi. Apa itu prinsip pedagogi? Di dalam prinsip pedagogi TGFU, ya, kemudian memperkenalkan 4 dasar prinsip. Yang pertama adalah sampling, kemudian yang kedua adalah modification representation, yang tadi, yang sub CPMK tadi. Selanjutnya adalah modification exaggeration, dan kemudian tactical complexity. Apa itu sebenarnya? Yang pertama, saya jelaskan secara singkat ya, sampling. Sampling bagaimana setiap peserta didik anak memiliki kebebasan untuk memilih game seperti apa sih? Game yang saya melakukan seperti apa? Oleh sebab itu di multilateral, anak itu tidak ada langsung kekhususan. Ya, karena itu akan merusak umur emasnya, generasinya. Ya. Jadi sampling ini memilih kebebasan untuk anak sama bermain apa, sama menentukan bermain apa. Jadi mereka pengetahuannya banyak tentang bermain. Coba bayangkan kalau langsung, ini misal anak SD, langsung saya khususkan untuk teknik basket, terus. Apa yang terjadi? Tidak ada pengembangan secara kognitif, secara afektif, secara psikomotorik akan terjebak di situ. Kemudian yang kedua adalah modifikasi, ya, modification. Sama, ada 2 prinsip modifikasi, representation dan exaggeration. Apa itu modifikasi sebuah permainan? Di dalam modification representation, permainan itu dipresentasikan ke anak, tetapi dengan tingkatan kesulitan yang belum berarti. Artinya mereka bebas mau bermain seperti apa, bebas. Implikasinya contohnya misal kalau mereka nge-shoot di basket misal harus sesuai beef, harus sesuai follow through dan lain-lain. Ya ini ya sudah enggak apa-apa. Lempar dulu yang penting masuk. Ya, mereka akan mengetahui sendiri bagaimana taktiknya supaya saya masuk. Gimana sih caranya? Kok kalau saya shoot terlalu pelan enggak sampai di ring ya? Saya tendang terlalu pelan kok kipernya bisa menangkap. Kalau saya lari terlalu pelan kok teman saya bisa mengejar. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa dan bagaimana? Sudah mulai paham ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah modifikasi yang sama. Modifikasi yang sama, exaggeration, ya, artinya exaggeration ini adalah modifikasi levelnya lebih tinggi. Ya. Kemudian tactical complexity. Dalam TGFU ini kita memberikan sebuah kesulitan secara bertahap. Tidak boleh langsung. Contoh misal dalam permainan mini games, ya, mini games di basket. Harusnya 5 lawan 5, kita buat dulu 2 lawan 2. Dribble boleh, dibawa lari boleh. Kalau peraturan sebenarnya kan nggak boleh dibawa lari terus, nggak boleh kan. Harus 2 langkah, harus dribble, nggak boleh dipegang, dribble lagi nggak boleh. Tetapi ini boleh, silahkan. Nah, akan kita naikkan pelan-pelan. Selanjutnya, ya ini ya, dibagi menjadi 2. Kurikulum tadi ya yang jelaskan, kurikulum model dan pedagogi prinsipnya seperti ini. Ya, lihat bagaimana untuk mencapai performa harus melewati game, kemudian secara pedagogi tadi dari saya memilih permainan apa, kemudian modifikasi, kemudian sampai di meningkatkan taktik. Ya, meningkatkan level taktik, kesulitannya ditingkatkan pelan-pelan, ya. Kemudian feedback dari instruktur atau guru. Kita harus memberikan sebuah
feedback ya atau respon terhadap bagaimana pencapaian peserta didik itu. Nah, di sini sama ya tadi ya. Kita ini dibagi dua, teman-teman. Ada kurikulum model, ada pedagogi prinsip. Biasanya seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah, nah kita masuk dalam kesimpulan mata kuliah ini di materi TGF itu sebenarnya apa? Yang pertama, coba dibacakan, saya minta tolong, Alif, kelihatan? Yang pertama apa? Permainan dalam TGFU mendapatkan persentase yang besar sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani yang holistik. Yang holistik artinya itu mencapai hasil belajar. Hasil belajarnya apa aja? Yang pertama tadi afektif atau sikap, yang kedua kognitif atau pengetahuan, yang ketiga keterampilan atau psikomotorik ya. Kemudian Safirus, yang nomor 2. Pada pendidikan jasmani akan membawa dampak yang baik bagi pengembangan kemampuan peserta didik. Oke, good. Terima kasih. Jadi ada 2 kesimpulan ini ya, teman-teman ya, mahasiswa. Selanjutnya adalah, kita sampai di waktu, nanti sudah habis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana implementasinya prinsip TGFU ini di pembelajaran. Lebih ke spesifikasinya ya. Nah, oleh sebab itu saya memberikan teman-teman tugas mandiri. Yang pertama adalah ini ya, boleh teman-teman foto boleh, ya nanti supaya nggak lupa, dicatat juga boleh. Jadi teman-teman akan membuka video di YouTube, ya, di Teaching Game for Understanding in Your Sport, ya, di YouTube ini. Teman-teman akan lihat itu sekitar mungkin 10-15 menit teman-teman pahami, teman-teman lihat, kemudian analisis dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian saya minta teman-teman mahasiswa semua membuat sebuah ringkasan singkat ya tentang sebenarnya di YouTube ini tuh membicarakan tentang apa sih sebenarnya. Ya, 1 halaman cukuplah, 1 halaman. Kemudian teman-teman kerjakan slide. Jangan lupa diberi nama ya, nama, kemudian NIM, kemudian kelas, kemudian dikumpulkan maksimal tanggal 21 ya melalui LMS UKSW Evern. Oke? Paham? Begitu ya? Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, terima kasih. Untuk mata kuliah ini, materi ini kita akhiri sampai di sini teman-teman. Kita akan bertemu lagi minggu depan membahas tentang bagaimana implementasi prinsip dari TGFU ini. Baik, terima kasih sudah berkuliah dengan baik. Akan saya tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, selamat pagi. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video mata kuliah Teaching Learning Strategis yang saya lakukan. Semoga dapat menjadi gambaran proses perkuliahan yang sudah saya lakukan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim asesor dan seluruh panitia Sirdos yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga.